Ya, media Jepang mengatakan timnas Indonesia tak terduga dan terkuat sepanjang masa. Di informasi bola selanjutnya, timnas Indonesia menang 1-0 atas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 gara-gara sang lawan kehilangan penyerang. Yang terakhir, gegara Bahrain, suasana hati pemain timnas Indonesia buruk jelang melawan Jepang. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, salah satu media Jepang menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tidak terduga di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuadnya sangat menjanjikan. Ya, secara mengejutkan, Indonesia yang bukan tim berperingkat 100 besar FIFA lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sudah begitu, di putaran ketiga, Indonesia menahan Arab Saudi dan juga Australia. Dari semua kontestan grup C, hanya Jepang yang belum dihadapi Indonesia. Pertandingan Indonesia versus Jepang baru akan berlangsung di Jakarta pada 15 November 2024. Jepang diminta waspada, 3 kali imbang dan sekali kalah menunjukkan Indonesia punya potensi yang mengejutkan. Apalagi pertandingan ini akan berlangsung di kandang Indonesia. Indonesia yang berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah menunjukkan upaya yang tidak terduga. Tulis Soccer Hero. Ya, selama dalam asuhan Sinteyong, tulis media tersebut Indonesia berkembang pesat. Dari awalnya tim berperingkat 170-an, kini sudah menembus 130-an dalam 4 tahun. Indonesia juga sudah lolos babak grup Piala Asia 2023-2024 dan ini adalah pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Ya, media tersebut menulis bahwa saat ini kekuatan Indonesia adalah yang terbaik dari yang pernah ada sebelumnya. Skuad Indonesia tidak pernah semenjanjikan saat ini di pentas internasional. Ya, waspadalah terhadap tim Indonesia terkuat yang pernah ada. Tulis Toshiyuki Osumi, jurnalis yang menulis kolom analisis untuk Soccer Hero dan terbit pada Selasa 28 Oktober tersebut. Ya, beberapa faktor kunci sukses Indonesia ini tidak lepas dari kebijakan PSSI melakukan naturalisasi pemain. Pemain seperti Jay Itzes, Rafael Struijk, dan Justin Hubner dianggap menjadi kekuatan. Oleh karena itulah timnas Jepang diminta untuk hati-hati saat tandang ke Jakarta. Mereka diingatkan jangan sampai kehilangan poin, apalagi sampai kalah dari timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, timnas Indonesia menang 1-0 atas Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November 2024 gara-gara sang lawan kehilangan penyerang andalannya yang bernama Ayase Ueda. Benarkah itu? Ya, ketiadaan Ayase Ueda menguntungkan timnas Indonesia dan memperbesar peluang skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Ayase Ueda yang kini bermain untuk Feyenoord Rotterdam dikenal sebagai penyerang mematikan. Musim ini saja bersama Feyenoord, penyerang berusia 26 tahun ini mengemas 3 gol dari 9 laga Eredivisie di musim kali ini. Ya, sementara di timnas Jepang, Ayase Ueda mengemas 14 gol dari 30 pertandingan. 1 dari 14 gol itu dibuat Ayase Ueda ke gawang timnas Indonesia ketika Jepang menang 3-1 di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023. Namun, kisah manis Feyenoord Rotterdam timnas Jepang dengan Ayase Ueda harus berhenti sejenak. Itu dikarenakan mantan penyerang Cercle Brugge ini mengalami masalah pada hamstringnya ketika Feyenoord kalah 0-2 dari Ajax Amsterdam di akhir pekan lalu. Ya, pelatih Feyenoord yang bernama Brian Priske menyebut Ayase Ueda harus menepi beberapa pekan karena cedera hamstring. Menderita masalah hamstring, seorang pemain paling cepat dapat pulih dalam waktu 2 minggu. Ayase Ueda mengalami cedera hamstring dan kami mungkin harus kehilangannya selama beberapa minggu, kata Brian Priske. Ya, ketiadaan Ayase Ueda memang masih bisa ditutupi pemain lain, termasuk tusukan-tusukan dari Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo. Namun, daya dobrak Jepang tidak akan sedahsyat ketika diperkuat oleh Ayase Ueda.
Ya, kondisi tadi memang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk mengakhiri laga dengan kemenangan. Jadi, apakah Timnas Indonesia sanggup menang atas Jepang? Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi anak asuhnya jelang laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan memainkan partai kelima dan keenam mereka di dalam grup C. Ya, tim Merah Putih akan berhadapan dengan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi pada 2 laga mendatang. Ya, suasana hati dikabarkan sedang tidak baik-baik saja usai meraih hasil seri dan kalah pada 2 laga sebelumnya. Timnas meraih hasil seri di laga kontra Timnas Bahrain dengan skor 2-2. Sedangkan ketika bersua dengan Timnas China, Indonesia takluk dengan skor 1-2. Hasilnya mereka terjebak di peringkat kelima klasmen sementara grup C dengan 3 poin. Ya, tidak hanya itu, skuad Garuda juga turun ke peringkat ke-130 dunia dalam ranking FIFA. Ya, suasana hati yang tak baik itulah yang disampaikan langsung oleh Shin Tae-yong selaku nahkoda utama dari Timnas Indonesia. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa Bahrain adalah biang kerok yang membuat suasana hati pemainnya menjadi kacau balau. Sebab seharusnya kemenangan menjadi milik Indonesia pada laga tersebut. Namun adanya tambahan waktu yang berlebihan dari wasit membuat kubu The Pearl Divers berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90+9. Alhasil laga berakhir seri untuk kedua tim dan Shin mengatakan bahwa 3 poin timnya dicuri oleh Bahrain. Sekarang peringkat FIFA kami berada di posisi ke-130. Ya, sulitlah akibat kami bermain imbang melawan Bahrain. Faktanya kalau kami memenangkan pertandingan melawan Bahrain, ya kami akan berada dalam mood yang baik. Jadi saya tetap mengatakan bahwa laga itu dicuri, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa suasana hati para pemain sangatlah penting saat ini. Namun mereka masih menyimpan sedikit rasa kecewa pasca laga tersebut. Akibatnya, Shin mengaku bahwa perjalanan anak asuhnya kini terasa lebih solid. Ya, suasana hati sangat penting saat ini. Kami kecewa karena ini bukan merupakan peluang baik yang datang kepada kami, pungkas Shin Tae-yong.